Jadi, framingan mimpi-mimpi mereka itu biar dianggap mereka dekat dengan Rasulullah, biar dianggap dekat dengan wali, biar dianggap mereka turunan Wali Songo, biar dianggap mereka yang punya Indonesia, rakyat Indonesia sudah berpihak ke orang yang benar. Seperti waktu Jepang masuk, banyak pengharapan. Ini udah bangsa sesama Asia nih. Belanda bakal dikalahkan oleh Jepang. Memang dilawan oleh Jepang. Tapi akhirnya Jepang juga ikut menjajah. Ya ikhwan, melihat banyak sekali pundi-pundi cuan. Itu targetnya cuan. Targetnya banyak muhibbin, banyak pengikut, banyak pendukung. Modusnya tesis ilmiah Kiai Imad dijadikan sebagai tunggangan. Kemudian mereka akan cari muka di depan pasangan calon presiden. Nih, saya punya masa. Saya punya masa nih. Wani piro. Kita akan dukung panjenengan. Nganu. Nggak percaya, kalian lihat aja. Kalau nggak percaya, udah. Nggak usah percaya omongan TJ. Nggak perlu pun kalian percaya. Tugas saya membeberkan. Percaya nggak percaya urusan kalian. Karena soalnya saya panik karena saya beberkan ini. Saya beberkan ketololan, kegoblokan, dan juga kelicikan. Ya, makanya saya panik. Sampai saking paniknya saya nggak berani merosting TIJ. Biasanya kalau ada orang lain yang melawan Fuad Pleret itu pasti jongos-jongos dia bikin konten. Si AWK misalnya. Si Ahong misalnya. Saking paniknya TIJ, nggak berani mereka ngerosting gua. Oh ngarep TJ, ngarep banget. Gua ngarep mereka ngerosting, ngereaksi apa yang gua bahas. Ngarep banget. Gimana nggak ngarep, mereka kan artis. Jadi si Fuad itu seolah-olah mendeklarasikannya seperti Rizik, imam besar. Dia nanti akan menjadi imam besar. Coba lihat. Bahasa-bahasa mereka mulai sama, mubahalah. Mubahalah tunggal. Kalau mubahalah itu ada memang di dalam ajaran kita, tapi bukan mubahalah tunggal. Ini mubahalah tunggal. Dia pingin jadi imam besar. Ingin nganu. Ya. Apalagi nih? Cara paling gampang jatuhkan TIJ adalah bikin TIJ emosi kayak sekarang ini. Betul. Itu cara kalau pingin menjatuhkan TIJ. Bikinlah TIJ emosi. Seperti sekarang ini. Tuh. Jatuh kan? Kan? Jatuh TIJ. Hampir jatuh. Hampir. Bikin TIJ marah lagi. Hampir jatuh barusan. Imam besar, udah persekusi berapa orang imam besar Fuad Pleret? Udah ada lagunya belum? Yel-yelnya udah ada belum? Marsnya udah ada belum? Yang pala botak, tiada otaknya. Yang pala botak, orangnya bejat. Si Fuad botak. Waduh, tak punya otak. Yang pala botak, pingin gua jitak. Sakit, panas, marah, benci, dendam. Bisa apa kalian? Kan penyusup. Makanya panik, penyusup ketahuannya kan. Mana udah lama lagi nyusup. Ketahuan lagi. Bocor deh semuanya. Jadi, framingan mimpi-mimpi mereka itu biar dianggap mereka dekat dengan Rasulullah,
biar dianggap dekat dengan wali, biar dianggap mereka turunan Wali Songo, biar dianggap mereka yang punya Indonesia, rakyat Indonesia sudah berpihak ke orang yang benar. Seperti waktu Jepang masuk, banyak pengharapan, ini udah bangsa sesama Asia nih, Belanda bakal dikalahkan oleh Jepang. Memang dilawan oleh Jepang, tapi akhirnya Jepang juga ikut menjajah, ya ikhwan, melihat banyak sekali pundi-pundi cuan. Itu targetnya, cuan. Targetnya banyak muhibbin, banyak pengikut, banyak pendukung. Modusnya tesis ilmiah Kiai Imad, dijadikan sebagai tunggangan, kemudian mereka akan cari muka di depan pasangan calon presiden. Nih, saya punya masa. Saya punya masa nih. Wani piro, kita akan dukung panjenengan. Nganu. Nggak percaya, kalian lihat aja. Kalau nggak percaya, udah. Nggak usah percaya omongan TJ, nggak perlu pun kalian percaya. Tugas saya membeberkan. Percaya nggak percaya urusan kalian. Begitupun Habib. Kalau ada Habib yang ngomong begini, mereka saling ribut, saling sikut, berantem karena efek dari mubahalah imam besar, karena efek daripada solawat asgil. Nggak ada ngaruh, ikhwan. Nggak ngaruh. Bukan itu. Saya dari awal memang nyusup. Kan si Fuad sendiri ngaku itu, TJ penyusup. Si Fuad botak laknat itu, si Fuad botak laknat itu ngaku kita penyusup. Ya kan? Iya. Kenapa dia ngaku? Dia merasa kecolongan. Kok percaya? Ya memang kenapa selama ini TJ kok nyerang Habib, kok tiba-tiba malah nyerang Gus Fuad? Ya memang itu penyusup begitu. Biar nggak ketahuan. Penyusup itu di mana-mana harus bunuh diri dulu. Seolah-olah dia benar-benar pingin masuk ke kelompok kita. Gua serang Habib ini dulu, gua serang Habib itu dulu, gua serang Robitoh dulu, gua serang ini dulu. Biar kalian percaya. Biar kalian percaya. Padahal gua bukan penyusup sebenarnya, gua penyusup. Cuman karena gua lihat ada potensi gua nyusup, gua nyusup. Nanti baru gua nyusup. Apa ini? Bajingan kamu TJ, kata Fuad sambil nonton. Kalau berani dia ngomong begitu di belakang gua, suruh tunjukkan ke publik buktinya mana. Nggak berani dia ngomong begitu, di belakang pun nggak berani. Apalagi di depan. Coba lihat kalau yang lain. Gua udah masuk grup mereka. Di grup rame, bukan dia. Ada beberapa orang, yuk kita sama-sama report channel TIJ. Itu dia penjilat Ba'alawi. Penumpang-penumpang gelap. Kalian kalau buat grup itu selektif dong. Jangan sampai bisa dimasuki oleh musuh. Jangan sampai penyusup bisa masuk ke kalian. Mana buktinya TJ? Mereka mengakui gua sebagai penyusup, penumpang gelap. Coba kau mubahalah itu. Mubahalah bawa lagi mushaf Al-Quran di atas kepala kalian itu. Nanti kau lihat, gua yang kualat atau kalian yang kualat. Hanya buat cuan, rela mengolok-ngolokkan mushaf Al-Quran. Hanya pingin cuan, pingin dihormati sama orang, rela kalian menipu mengatasnamakan agama. Bawa-bawa Al-Quran, bawa-bawa Rasulullah. Bohong itu dusta. Berdusta saja tidak boleh, apalagi berdusta mengatasnamakan Rasulullah, ya ikhwan. Hati-hati. Dusta itu. Dia ketemu sama Nabi. Ada wangsit dari Nabi. Ada sabda dari Nabi untuk rungkatkan Ba'alawi. Dusta. Tapi beneran ada TJ. Bisa jadi iblis. Ngaku-ngaku sebagai Nabi. Ya. Iblis tidak bisa menyerupai Nabi walaupun dalam mimpi. Tapi ngaku bisa. Akulah nabimu. Akulah sang Rasul utusan Rabbmu, wahai anak Adam. Hari ini rungkatkan Ba'alawi, bisikan-bisikan iblis.
Dia bilang ketemu sama Nabi. Pas kita tanya gimana ciri-cirinya dalam mimpi, nggak tahu dia. Tolong dong jelaskan gimana ciri-ciri Nabi yang kau lihat dalam mimpi kau. Nah, gue bongkar nih. Tujuan duit, muhibbin, popularitas. Wow, biar dianggap wow. Kami adalah pembela pribumi, kami dari pribumi, kami yang punya tanah ini. Kami adalah keturunan dari Wali Songo. Macam kami tidak tahu aja keturunan Wali Songo seperti apa. Saya kan udah lama bilang, hati-hati teman-teman. Hati-hati. Masih ingat saya bilang, keturunan Wali Songo belum muncul. Ada nggak gue bilang? Hah? Hati-hati. Yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo patut dipertanyakan. Belum muncul, saya bilang. Sampai kalian bilang, masa sih itu ada Gus Fuad, ada ini, ada itu, ada Fakih, ada ini, ada itu. Enggak. Enggak. Bukan. Gua bukan bagian dari komplotan mereka. Kalau ada Habib yang ngegoreng TIJ ribut sesama komplotan mereka. Bukan, gua bukan komplotan mereka. Dari awal gua udah ngomong seperti ini. Balah ada pengikut si Fuad, robot si Fuad 3 bulan yang lalu komen, jangan bawa-bawa Gus Fuad TIJ katanya. Kan gua bilang si Fuad botak juga waktu itu sebelum gua panggil Gus Fuad. Nanti channel gua balik nanti ku tunjukkan videonya. Channel yang lama gua balik lagi ku tunjukkan nanti videonya. Udah jangan disibukkan hal-hal seperti itu. Oh, masalah ada tesis Kiai Imad yang sifatnya ilmiah, pantau. Sejauh mana ilmiahnya? Sejauh mana kebenaran yang disampaikan oleh Kiai Imad? Sejauh mana kejujuran yang disampaikan oleh Kiai Imad? Udah. Kalau nggak ada, apa lagi yang ditunggu? Jangan sampai membenci orang lain karena ketidaktahuan. Salah membenci nggak boleh, salah mencintai juga nggak boleh salah. Kita coba untuk memperbaiki supaya benar. Bukan berarti saya membenarkan kata-kata begini, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nggak boleh. Nggak boleh salah. Dalam mencintai nggak boleh salah. Dalam membenci juga nggak boleh benci. Terlalu parah kepada orang. Jangan membenci orang. Kelakuan boleh. Nganu. Kepanasan biji peler anak buah si Fuad. Apalagi si Fuad. Itu pun kalau masih ada. Masih ada biji peler Fuad. Ada TJ tapi udah merah. Hah? Kepala atas panas, kepala bawah panas, ya enggak? Iyalah. Master pencot kalian lawan. Ketua majelis pencot. Ketua majelis pentas bacot kalian lawan. Ini tidak peduli dimanapun arah dobol datang, gua halang. Dari manapun arah dobol itu datang, gua halang. Enggak mau gua. Teman-teman semuanya ketipu dengan mereka. Nggak percaya lihat nanti. Nggak percaya lihat aja nanti. Betul nggak gua bilang? Tiba-tiba nanti promosi calon presiden. Arahnya ke sana. Dia udah dapat cuan misalnya. Nah, kita kepada sahabat Nusantara, pribumi semuanya, sudah baiknya kita memilih calon presiden nganu. Saya udah dapat nganu. Nah, ya, ingat tuh, nganu, ya, salah silap biasa. Tapi kalau sengaja itu memang disetting untuk menggiring orang-orang supaya mengambil manfaat untuk pribadi kita, itu jangan dibiarkan. Apalagi kebohongan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan Allah bahkan. Jancuk tenan. Gobol kabeh. Sakarepmu lah. Jancuk. Nanti saya akan coba untuk
Masuk lewat belakang, menyusup lagi untuk meminta orang-orang yang sudah terlanjur bergabung dengan mereka untuk mundur. Itu pun sudah saya bahas kemarin-kemarin. Nanti akan saya susupi mereka satu-satu, saya jelaskan misi ini untuk mundur aja. Nah, kan ada yang bilang juga, TIJ marah ke si Fuad karena TIJ membela Teku Mudakari, karena Teku Mudakari tidak dianggap, tidak dijadikan sebagai panglima apalah itu. Gak ada urusan gua. Gak ada urusan dengan itu. Gak ada urusan. Kalau gua pingin jadi ketua apa, gua bikin organisasi sendiri. Kan ada juga yang mau ikut. Ya kan? Tapi nggak mau, ngapain? Nah, kalau tujuan akhir untuk mencari cuan kepada saya pribadi, mending saya bikin perusahaan seperti sekarang, saya buat perusahaan kopi. Jadi sama-sama menguntungkan, enggak dari hasil dawir. Kita sebagai yang mengelola perusahaan ngasih duit ke mereka, hasil kerja mereka. Itu ya ikhwan. Kita bukan lintah penghisap darah orang yang tidak tahu apa-apa. Kita bukan nyamuk penghisap darah. Habis itu meninggalkan penyakit yang bikin orang lain demam berdarah. Misalnya TIJ pembela Kori. Bisa jadi. Karena gua lihat dalam masalah tesis ini, Teku Mudakari juga ada di barisan depan. Bukan si Fuad. Bukan si Abbas. Teku Mudakari mewakili Kiai Imad bersama Gus Jazuli. Itu orang masih gua hargai. Sama satu lagi yang membongkar ketololan penggoblokan dalam bentuk agama ini, Kiai Nur Ihya. Itu masih gua hormati. Sama satu lagi, Profesor Manakhem Ali. Kenapa? Karena gua nggak lihat orangnya, lihat yang dibahasnya apa. Yang dibahas dia apa? Ilmu. Boleh percaya, boleh tidak. Sumbernya ini. Gue ikut. Tapi kalau udah halu, udah rasis seperti si Fuad, nol besar. Nolnya sebesar apa? Sebesar kepala si Fuad. Bentuknya juga gitu, nolnya. Nggak simetris. Enggak presisi. Jadi gitu ya ikhwan. Jadi kita jangan mau tertipu. Hari gini mau aja dikibulin sama orang. Hancurkan Ba'alawi, hancurkan nasab habaib. Kitalah cucu yang asli. Saya udah tes DNA. Tapi hasilnya belum datang sampai sekarang. Mulai sekarang pencitraan. Seperti Bahar. Masya Allah, mulia sekali niatnya Gus Fuad Pleret. Beliau ingin membawa masyarakat Indonesia ini menjadi lebih maju, lebih cerdas. Itu udah mulai. Format yang gue catat dari awal masuk satu-satu. Poin. Oh begini permainannya. Kemudian format framingan. Kalau ada yang tidak sejalan dengan mereka, Wahabi. Penyusup, penumpang gelap. Apa bedanya dengan yang kita lawan selama ini? Apa bedanya? Nggak ada itu, penggoblokan juga itu. Si Fuad bosnya, si Fuad dalangnya, sama si Pakih. Si Pakih kerjanya sekarang traveling, nyari-nyari korban baru. Mana ada warung kopi, berhenti, ngobrol masalah nasab, begini, begitu. Saya sudah pernah ketemu dengan Nabi dalam mimpi. Kemudian beliau juga sudah pernah bermimpi ketemu Nabi sampai 20 kali. Buktinya beliau sudah mubahala tunggal. Dan juga Gus Fuad bukan orang sembarangan. Beliau itu dekat dengan wali. Beliau itu dekat dengan guru sekumpul. Beliau juga dari kecil dulu sudah ketemu dengan Rasulullah.
Allah bukan Allah. Rasulullah. Kalau Bang Alawi baca Al-Fatihah, komplain. Ihdinas siratal mustaqim. Kalian sama kayak gua juga. Gua punya logat sendiri juga kan. Tapi nggak boleh, harus diperbaiki dalam mempelajari Al-Quran. Nganu. Allah. Semoga Gusti Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Fuad mana? Fuad, bilang sama robot-robot kau. Berani nggak ngerosting TIJ? Kau aja demam ya kan? Demam kau kan? Demam. Gua udah cek surat terbuka kau kepada Pak Jokowi nggak digubris. Bikin malu, nama gua juga dicantol di situ. Aduh. Kalau TIJ buat surat terbuka seperti itu cepat kali digubris. Misalnya TIJ nih tiba-tiba buat surat terbuka masalah nasab Ba'alawi misalnya, kalau gua mau gampang digubris. Harus ada orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam, kita kau maulud pun cuman dapat pentil sama tulang. Harus ada orang dalam. Hari gini bro, yang salah bukan maulidnya, panitianya. Harus punya orang dalam. Ya, jangan buat konspirasi tapi tidak punya orang yang berkompeten di dalam itu. Yang sama-sama culun lah kalian, sama-sama tolol lah. Akhirnya belum lama pun ketololan kalian nampak. Nggak punya kekuatan pansos kepada Kiai Imad, ya kan? Ini kemana lagi? Ke PBNU. Ya. Buat surat terbuka lagi. Nggak laku bro. Kalau ente gentle, datangi, ketemu. Ngobrol, diskusikan masalah ini. Boro-boro mau ngobrol TIJ. Ceramah di depan pendukung sendiri aja kaku. Namanya juga robot. Wali robot, wali kaku. Boro-boro mau diskusi, mau debat. Nganu. Nganu Gus, nganu. Ya kan? Ngancam orang, ngancam gini. Kau ditertawai sama orang, ngancam-ngancam gitu. Gua aja waktu masih nyusup, ya kan? Pas gua lihat lu ngancam Ba'alawi depan kamera bawa mandau. Ini orang ngapain sih? Kok geli liatnya gitu? Pernah gua sentil, cuman nggak paham kalian. Pernah TIJ sentil. Ya, pernah gua sentil, nggak paham. Saking tololnya, nggak paham. Ya, kalau kita bilang A harus A, mereka nggak paham. Kalau kita bilang ini 1 titik poin sekian, nggak paham itu A. Misal bahasa sandi, nggak paham. Nganu. Jadi tujuan dia jamaah Habib nanti, orang-orang yang sudah kadung benci terhadap habaib jadi pengikut kita. Gitu. Bukan gitu mainnya. Kalau ada oknum habaib yang ceramah menyesatkan umat, luruskan. Bukan untuk mengusir mereka. Lagian pun nggak ada kapasitas kita mengusir seseorang. Ini gua kasih tahu sama ente. Mereka dilindungi oleh undang-undang. Mereka juga bagian daripada rakyat Indonesia. Tetapi kalau ada penyelewengan, penyimpangan, luruskan. Nggak bisa deportasi orang. Kan gua udah bilang, deportasi orang nggak bisa, apalagi warga negara sendiri. Mereka dihukumi kalau mereka punya salah.
Gue lihat nih udah terang benderang nih, misalnya dibilang Mbah Lutfi itu katanya penipu. Ada pembelokan sejarah. Gue setuju tentang itu, pembelokan sejarah itu. Kenapa kalian diam? Cuman koar-koar di medsos. Buat laporan polisi, apalagi penyelewengan sejarah. Keturunannya masih ada. Buat laporan polisi. Nah, kalau kalian laporan ke publik seperti ini, yang dengar orang-orang bodoh kayak gue, ya udah gitu aja. Sejarah yang asli juga gue kagak tahu. Misal, kalau misalnya Habib Lutfi atau Pak Lutfi atau Mbah Lutfi sudah melakukan penyelewengan sejarah ini itu segala macam penyimpangan, itu kan sudah ada delik hukum. Buat laporan. Biar kita lihat gitu. Bukan cuman mutar sana, mutar sini, jumpa orang, mana duitnya, wani piro. Saya ini lagi sibuk berjuang. Apa bedanya dengan yang sono? Ya kan? Saya ini lagi berjuang. Saya butuh uang, kita tidak punya modal, kita tidak punya uang, kita merintis pakai modal sendiri. Hati-hati dengan kayak gitu ya ikhwan. Kalau ketemu mereka ngomong begitu, aduh gini gitu, aduh kita nggak punya modal, padahal kita berjuang mati-matian, nggak ada yang modali, beda dengan Ba'alawi banyak muhibbinnya, kita nggak ada support dana, ini gimana, ente ada berapa kasih ke kami buat kita bikin acara tandingan Ba'alawi. Aduh, ya kan? Itu sama dengan cebok pakai kencing ya ikhwan. Boro-boro bersih, malah pesing. Udah berak, ceboknya pakai kencing. Kalau lebih sadis lagi, wudhu pakai alkohol. Wudhu pakai minuman beralkohol. Mau mensucikan diri. Nganu. Hah? Gimana? Semakin menarik kan? Ini ada Habib Muhammad Syihab. Bisa-bisa aja, bisa-bisa meriang ini malam Mas Fuad. Ya Habib, bukan lagi meriang. Kalau seandainya punya ilmu sengatan dari jarak jauh, udah ngajar TIJ dia, cuman nggak punya. Dukun-dukun yang ada di belakang dia, mana ada itu sampah semua. Hah? Yang ngaku-ngaku wali pun yang bisa mengkualat-kualatkan orang lain juga, mana ada itu, kosong melempong seperti perut beduk. Kalau ada dari zaman dulu, Belanda nggak sempat menguasai tanah Nusantara ini. Nggak sempat. Ini 350 tahun. Di dalam ada orang sakti, ada begini, ada begitu. Cerita banyak. 350 tahun. Hindia Belanda. Holland. Datang Jepang. Hancur lagi. Ya, hati-hati, move on dari babi, Anda malah ikut anjing. Hati-hati ya, hati-hati. Kasihan nih. Kalian mau percaya omongan saya boleh, nggak percaya juga nggak boleh. Nggak percaya juga boleh. Saya nggak minta duit dari kalian untuk ngomong seperti ini. Ngomong sama saya nggak kayak ngomong pakai handphone, pulsa jalan, nggak. Nah ya, mau percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa, nggak masalah. Dobol kabeh. Nah. Terbebas jadi budak, jadi robot, kalian lebih parah lagi turun level. Awalnya budak punya nyawa, ini kok pakai baterai. Dipegang remote nih sama si Fuad. Masya Allah, mulianya niat Gus Fuad.
Sampai YouTuber pun tahu niat orang. Insya Allah. Ya. Insya Allah gue baca nih, mana? Ada beberapa aku tengok. Kecintaan Gus Fuad Pleret terhadap bangsa ini dan umat Rasulullah bukanlah isapan kontol belaka. Bukanlah isapan jempol belaka. Akan tetapi beliau buktikan dengan cara-cara elegan. Salah satunya adalah mengirim surat pemberitahuan kepada Ketum PBNU tentang kejahatan-kejahatan klan Ba'alawi. Masya Allah, Habibana Bahar bin Ali bin Sumit gagah sekali. Sama itu formatnya. Sama itu formatnya. Masya Allah. Fisik daripada Habibana Rizik bin Husain bin Syihab itu seperti Rasulullah. Sama itu. Hati-hati jangan ketipu kalian. Penipu nih. Ya, penipu nih. Gua kasih baca lagi ya, gua kasih baca lagi nih. Kecintaan Gus Fuad Pleret terhadap bangsa ini dan umat Rasulullah bukanlah isapan jempol belaka. Akan tetapi, beliau buktikan dengan cara-cara yang elegan. Salah satunya adalah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Ketum PBNU tentang kejahatan-kejahatan klan Ba'alawi. Suratnya pun ngonten, saudara. Ngonten, surat dikirim. Kenapa nggak datangi langsung aja markas PBNU? Ngonten di sana sambil diskusi dengan ketua PBNU. Kan gitu ya ikhwan. Ada satu lagi nih postingan yang hampir sama juga. Mau baca lagi nih. Penipu nih gerombolan si Fuad nih. Begitu cintanya Kiai Gus Fuad Channel pada umat, ya Allah. Dalam melangkah beliau bertimbang uang, bertimbang berapa banyak robot yang sudah bergabung. Dan tentunya dengan dasar bagi Kiai Fuad dihujat bukanlah masalah. Difitnah adalah Difitnah adalah bagi pelaku pasti akan mendapatkan balasan. Tetapi bukan itu yang saya tangkap, melainkan begitu besarnya jiwa beliau demi umat, bangsa dan negara, mengorbankan segalanya. Mengorbankan segalanya. Apa yang dia korbankan? Rambutnya? Hah? Apa yang dia korbankan? Begini. Begitu besarnya jiwa beliau demi umat, bangsa dan negara, mengorbankan segalanya. Inilah ulama. Hah? Ulama kayak gitu? Apa kabar umatnya? Ulama Sontoloyo Bahlul kayak gitu? Inilah ulama, inilah kiai, inilah waliullah. Pukima. Waliullah. Si Fuad waliullah. Kalian percaya? Kalau waliullah seperti itu, sungguh inilah fitnah terhadap waliullah. Bukan memanfaatkan umat, apalagi menghina. Bukan menghina, ngancam-ngancam orang di depan publik, nunjukkan mandau, itu pun sumbangan orang. Apalagi? Waliullah, wali runtah itu, wali sampah. Nih mulut yang ngomong. Si Fuad itu wali sampah, pingin diakui sebagai wali. Makanya pansos ke tesis Kiai Imad, biar banyak umat yang dukung. Kalau banyak yang dukung, pasti dianggap wali. Kan sudah aku bilang, ngaku-ngaku wali juga ujung-ujungnya. Wali kayak gitu. Ukima. Wali. Apa nggak ada orang lain di tempat kalian selain orang gila, orang model kayak gitu wali? Apa nggak ada lagi? Orang-orang yang alim, yang disebut ulama, orang-orang yang berilmu, suruh ngaji, gua mau dengar dia ngaji.
Kayak gua suruh ngaji si Bahar. Belepotan kan? Coba suruh si Fuad dulu ngaji. Syahadat, terus ngaji. Gua pingin dengar. Wali ngaji gimana kan? Saya nggak bisa kalau ngaji Quran orang lain. Saya harus bawa Quran sendiri. Lagu lama itu, kaset baru. Suruh baca Al-Quran dulu. Sebelum mubahalah, baca dulu Al-Quran. Perdengarkan kepada kita. Mau dengar wali ngaji gimana? Sekalian dijelaskan kitab, baca kitab di situ jelaskan tentang nasab Alawi lah, nggak usah jauh-jauh. Seperti Gus Jazuli, seperti Kiai Imad, seperti Kiai Nur Ihya, seperti Profesor Manahem Ali. Coba baca kayak gitu, bisa kau? Fuad, mau dengar gua? Waliullah, baca kitab. Coba mau dengar gua. Nanti lebih parah daripada ya'ni fi dhanbihi minal mu'minina yakhruj. Coba baca dulu. Kalau selawatan gue sering dengar, lu selawatan. Orang bisa selawatan belum tentu bisa ngaji ya ikhwan. Orang bisa ngomong seperti gue belum tentu bisa baca kitab ya ikhwan. Gue bukan waliullah. Gue hamba Allah. Umatnya Rasulullah. Walau nggak ikut si Fuad pleret, gue tetap umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada yang pakai nama TJ ya. Kalau pakai nama TJ buang. Jangan bersekutu. Coba suruh si Fuad dulu ngaji depan, kita mau dengar. Daripada ngomong gak jelas depan media, kalau gua wajar lah, bukan waliullah, bukan ulama. Kan? Dia kan ulama, waliullah. Gua baca lagi nih. Biar semangat kalian nih. Begitu cintanya Kiai Gus Fuad Channel pada umat. Dalam melangkah beliau berhitung, bertimbang, dan tentunya dengan dasar. Bagi Kiai Fuad dihujat bukanlah masalah. Dan difitnah adalah bagi pelaku pasti akan mendapatkan. Ini pun gua nggak jelas tulisan dia apa maksudnya nih. Bagi Kiai Fuad dihujat bukanlah masalah. Dan difitnah adalah bagian dari pelaku pasti akan mendapatkan balasan. Tetapi bukan itu yang saya tangkap, melainkan kepalanya yang botak. Bukan, salah itu pikiran saya ya. Bukan itu yang saya tangkap, melainkan begitu besar jiwa beliau demi umat, bangsa, dan negara mengorbankan segalanya. Inilah ulama, inilah kiai, inilah waliullah, saudara. Bukan memanfaatkan umat, apalagi menghina. Ada maling ngaku, dia bukan mencuri, hanya mengambil sebentar karena ketahuan. Dia bukan mau maling. Yang bilang siapa? Anak buahnya. Kalau yang bilang orang lain, data dari eksternal, gue percaya. Ini data internal. Harus ada data pembanding dong, data eksternal. Tiba-tiba ada dari kalangan yang tidak tergabung dalam komplotan penipu ini ngomong begitu, masuk. Tapi kalau anak buah sendiri ya iyalah, betul tidak? Betul tidak? Udah pengalaman kita ya ikhwan, betul tidak? Pasti anak buahnya jawab betul. Kita nggak rampok kan? Enggak. Terus ngapain? Nodongkan senjata, minta hartanya. Itu kan harta rampasan perang. Ya Allah, lebay, lebih parah kalian lagi daripada yang kita bahas selama ini. Mana Fuad? Pedas kan sengatan lambe ireng? Pedas, pedih, botak. Botak, 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 botak. Bok, bok, botak. Bok, 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 botak.
Aku inilah kiai, katanya, aku ini umat Nabi, katanya, aku ini jujur sekali, katanya, aku ini sang kiai, katanya, aku ini waliullah, katanya, datanya nggak ada, saudara, datanya ketinggalan di alam mimpi, saudara. Yang mimpiin pun jongosnya, bukan pembanding, bukan data eksternal. Jongos suruh datang buat kesaksian, mubahalah mandiri, biar kagum.